Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Santi Darmastuti. Pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai tren dan masa depan diplomasi ekonomi. Jadi ini menjadi kelanjutan dari diskusi kita sebelumnya ya, yang tentu saja kita telah banyak membahas mengenai keterlibatan banyak aktor di dalam diplomasi ekonomi sampai dengan bentuk dan model diplomasi yang dilakukan oleh setiap negara ya di dalam diplomasi ekonominya. Nah, ketika bicara mengenai diplomasi ekonomi, maka dalam hal ini kita tidak bisa terlepas ya dari beberapa tren ekonomi dan politik yang ada, seperti adanya rekonsiliasi ekonomi internasional dan politik internasional. Kemudian di sini juga yang menarik adalah terkadang kerjasama ekonomi internasional itu seringkali terhambat oleh adanya kendala domestik ya. Dalam hal ini misalnya dapat kita lihat bahwa seperti yang pernah dibahas bahwa ketika bicara lingkungan di tingkat domestik ya, banyak stakeholders di situ. Jadi banyak stakeholders, banyak kepentingan, mereka punya preferensi gitu ya. Jadi terkadang di dalam satu kesepakatan kerjasama ekonomi ketika dalam implementasinya terkadang agak sulit dilakukan karena adanya semacam bentuk misalnya kepentingan yang berbeda atau kemudian preferensi mereka yang berbeda atau memiliki tujuan yang berbeda gitu ya sehingga kadang menjadi salah satu kendala ya. Tetapi terkadang ini juga bisa menjadi saling menjadi faktor yang mendukung ya ketika misalnya tuntutan di tingkat domestik itu ternyata juga sesuai atau seiring dengan lingkungan internasional yang sedang berkembang ya. Nah, selanjutnya salah satu misalnya contoh bentuk lingkungan internasional yang berpengaruh di dalam diplomasi ekonomi, misalnya bisa kita lihat bahwa salah satunya adalah kebangkitan dari ekonomi Cina serta beberapa negara lain yang kemudian membentuk satu kerjasama gitu ya. Jadi kerjasama ekonomi misalnya salah satu contohnya adalah BRICS misalnya ya. Ini juga memberikan semacam faktor pendorong kenapa satu negara harus melakukan diplomasi ekonomi. Baik itu diplomasi ekonominya dilakukan baik secara bilateral ataupun kemudian regional ya. Namun perkembangan di lingkungan internasional itu menjadi salah satu faktor yang mendorong kenapa satu negara perlu melakukan diplomasi ekonomi, baik itu terkait dengan sektor perdagangan, investasi, ataupun sektor-sektor yang lainnya. Ya, karena pastinya perkembangan dengan di lingkungan internasional itu kan pasti akan dilihat apa yang terjadi di lingkungan internasional. Kemudian sesuai dengan kepentingan di tingkat domestik, kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan perkembangan yang ada di tingkat internasional. Inilah yang kemudian diplomasi ekonomi menjadi penting untuk dilakukan. Nah, eh, kita pernah bicara diskusi di kelas bahwa ketika eh, diplomasi ekonomi itu ternyata juga dilakukan oleh setiap negara juga di beberapa forum internasionalnya. Salah satunya ini di forum G20. Nah, kita tahu bahwa G20 ini kan memang pada awalnya memang ketika terbentuk adalah memiliki tujuan untuk memulihkan stabilitas setelah krisis keuangan ya. Dan G20 ini merupakan salah satu forum di dalam kerjasama ekonomi ya. Nah, dalam hal ini tentu saja misalnya dalam perkembangan kerjasama di dalam forum G20 ini kan ada beberapa isu yang menjadi prioritas. Nah, tentu saja ini juga melihat isu yang berkembang di tingkat internasional. Nah, contoh kasusnya misalnya dalam hal ini pastinya satu negara yang terlibat di dalam forum ini misalnya Indonesia. Pastinya juga akan memetakan isu-isu apa yang berkembang di tingkat internasional dan kemudian bagaimana komitmen dari negara-negara yang tergabung dalam G20 dalam menyikapi isu ini. Nah, pastinya setiap negara yang memiliki kepentingan dalam hal ini atau memiliki komitmen gitu ya di dalam perkembangan isu yang ada di dalam internasional, di lingkungan internasional, ini akan mencoba melakukan semacam diplomasi ekonomi di dalam forum G20 untuk misalnya meningkatkan kerjasama, kemudian berbagai upaya-upaya yang bisa dilakukan secara bersama, misalnya dalam hal menyikapi persoalan lingkungan misalnya, kemudian menyikapi persoalan bagaimana pemulihan ekonomi post pandemi gitu ya. Jadi pastinya ini juga menjadi wadah gitu ya bagi diplomasi ekonomi satu negara gitu ya untuk meningkatkan kerjasama di dalam menyikapi isu yang berkembang di lingkungan internasional. Nah, dalam hal ini ya
tadi disampaikan bahwa memang lingkungan internasional memang memberikan semacam faktor pendorong yang kuat ya, kenapa kemudian satu negara itu melakukan diplomasi ekonomi. Nah, di sini misalnya bisa kita lihat ya, China ya, kemunculan China sebagai negara yang memiliki peran ekonomi yang semakin maju ya pada saat ini, posisinya yang semakin meningkat di level global secara ekonomi. Tentu saja ini akan menjadi semacam pertimbangan juga bagi setiap negara di dalam melakukan diplomasi ekonomi. Baik itu diplomasi ekonomi dalam rangka misalnya bagaimana menciptakan kemitraan dengan China di sektor perdagangan maupun investasi, sampai dengan bagaimana diplomasi ekonomi untuk kemudian juga meningkatkan peran satu negara untuk, dalam artian di sini adalah ketika Cina bisa memiliki posisi dan peran yang baik di level global, pastinya juga ada beberapa negara yang memiliki tujuan supaya untuk mempertahankan posisi mereka juga di level global gitu ya, secara ekonomi melihat kehadiran Cina ini. Nah, tentu saja ketika bicara masalah China, kenapa China ini kemudian dilihat? Pastinya karena kebijakan domestik Cina itu juga pada akhirnya memiliki konsekuensi bagi ekonomi global dan keuangan global ketika posisi dan peran China ini cukup kuat di tingkat global. Nah, isu internasional lain yang perlu memang juga menjadi salah satu ya concern gitu ya beberapa negara di dalam melakukan diplomasi ekonomi, misalnya contohnya adalah kasus Ukraina ya, kemudian bagaimana gesekan kepentingan antara AS dan China gitu ya dalam hal perdagangan misalnya. Ini juga menjadi salah satu fondasi kenapa satu negara harus melakukan diplomasi ekonomi di tengah-tengah adanya gesekan kepentingan di sektor perdagangan misalnya antara AS dan Cina. Bagaimana misalnya pasar seperti apa yang bisa diciptakan oleh satu negara gitu ya di dalam kondisi adanya semacam gesekan antara AS dan Cina ini. Jadi itu yang beberapa pertimbangan lingkungan internasional dan ternyata lingkungan internasional ini sangat berpengaruh ya di dalam diplomasi ekonomi. Nah, selanjutnya seperti yang pernah disampaikan pada kuliah sebelumnya bahwa memang lingkungan internasional dan lingkungan domestik itu kan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya ya. Dan bagaimana faktor domestik itu juga sangat berpengaruh terhadap kenapa satu negara itu harus melakukan diplomasi ekonomi dengan negara mitra misalnya. Nah, di sini memang tadi seperti disampaikan interaksi internasional domestik menjadi karakteristik khusus di dalam diplomasi ekonomi yang itu tidak bisa kita pinggirkan karena ini menjadi hal yang utama bahkan. Dan tentu saja keterlibatan stakeholder domestik seperti lembaga kementerian gitu ya, ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian ada aktor seperti bank sentral dan pengawas keuangan yang juga berperan di dalam regulasi-regulasi di tingkat internasional ya. Kemudian selanjutnya bagaimana institusi domestik lain ya di luar pemerintah ya, lembaga pemerintah ini juga memegang peranan di dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Nah, ketika bicara mengenai diplomasi ekonomi, pasti ke depannya ya ada semacam kondisi diplomasi ekonomi yang akan mengalami intensitas yang semakin meningkat, baik itu di tingkat bilateral, regional maupun mega regional. Karena tentu saja ini bisa kita lihat bahwa semakin banyak kesepakatan perdagangan yang dilakukan, baik itu secara bilateral maupun di tingkat regional ya. Ada komitmen-komitmen yang terus ditingkatkan dalam hal ini. Selanjutnya ini juga bisa kita lihat contohnya ASEAN sendiri juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara mitra ya, seperti Cina, India, Korea, kemudian ada Australia dan Selandia Baru yang membuat semacam kemitraan ekonomi di dalam memfasilitasi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi yang dibingkai dalam kerjasama kemitraan sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi negara-negara yang terlibat. Nah, dalam hal ini juga misalnya dengan adanya semacam bentuk ya kesepakatan-kesepakatan kerjasama baru ya seperti misalnya adanya ACP, kemudian ada kerjasama lain di kawasan lain gitu ya. Tentu saja ini juga menjadi salah satu contoh bahwa dinamika ya diplomasi ekonomi itu semakin meningkat seiring dengan
adanya upaya-upaya peningkatan kerjasama yang dilakukan di tingkat bilateral maupun di tingkat regional. Dan ini menjadi banyak perhatian dari banyak negara bahwa memang kepentingan negara sekarang adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tentu saja ini ditunjang dengan aktivitas diplomasi ekonomi yang dilakukan dengan negara mitra gitu ya untuk meningkatkan kerjasama baik itu di perdagangan, di investasi maupun di sektor-sektor lainnya. Jadi dalam hal ini ya ketika bicara mengenai diplomasi ekonomi ke depan pastinya juga keterlibatan dari aktor-aktor non pemerintah seperti misalnya LSM, kemudian sektor bisnis itu juga akan semakin meningkat dinamika peran mereka di dalam diplomasi ekonomi karena tadi disampaikan bagaimana stakeholders domestik juga memegang peran kunci di dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Nah, dalam hal ini tentu saja bagaimana mereka bisa memberikan ide, gagasan gitu ya terhadap model diplomasi ekonomi yang akan dilakukan. Nah, dalam hal ini maka bisa kita lihat bahwa ke depan diplomasi ekonomi itu akan menjadi tren yang semakin meningkat. Kemudian bagaimana juga setiap pemerintah dan negosiatornya pastinya akan coba bagaimana membuat kesepakatan dengan memperhatikan lingkungan internasional dan lingkungan domestik yang berkembang seperti apa sehingga bisa memetakan bentuk atau model diplomasi ekonomi seperti apa yang harus dilakukan. Jadi dalam hal ini tentu saja terdapat semacam bentuk perlunya ya melihat kebijakan-kebijakan domestik seperti apa, kesepakatan internasional seperti apa yang sudah dilakukan gitu ya sehingga implementasi dari diplomasi ekonomi yang sudah dilakukan itu dapat terlaksana dengan baik di satu negara ya dengan tentunya adanya monitoring dan evaluasi terhadap diplomasi ekonomi yang sudah dilakukan. Baik dengan demikian paling tidak video ini memberikan gambaran umum bahwa ternyata ketika bicara tren diplomasi ekonomi ke depan tidak terlepas dari lingkungan internasional dan domestik yang tentu saja akan selalu berkembang ke depannya. Nah, ini juga menjadi semacam upaya yang sudah dilakukan setiap negara dalam memetakan lingkungan internasional dan domestik ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti video ini menjadi pemantik pada diskusi kita nanti di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.